Oke ya, sudah ter-record ya. Oke, kita hari ini saya semoga masih bisa konsisten nanti jam 11 kita akan selesai ya, moga-moga. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu artikel. Bentar, artikelnya adalah karanya Wall and Callister ya. Saya upload di grup untuk artikelnya. Jadi kita hari ini akan menelaah karya klasik tentang manajemen konflik, yakni judulnya Conflict and Its Management, karyanya Wall and Callister. File artikelnya sudah saya upload di grup ya, di grup kuliah. Hari ini saya akan mempresentasikan apa aja yang ada di dalam artikel itu. Benar, ini tombol. Nanti kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Nggak apa-apa, di tengah-tengah saya menjelaskan pun tidak masalah. Tolong yang bisa dinyalain, kameranya dinyalain ya. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Mas. Oke. Sudah, Mas. Jadi hari ini kita akan membedah struktur artikelnya Callister. Artikelnya sendiri itu saya tunjukkan, ini artikelnya. Jadi memang saya hanya memilih artikel-artikel yang kanonik ya, yang paling utama, yang paling banyak dirujuk, yang paling kuat gitu. Jadi ini yang akan saya pakai. Jadi artikel ini akan saya bedah dan akan saya delivery. Anda bisa membaca sendiri artikel ini tentu saja. Cuma mungkin daleman kontennya akan sedikit berbeda dengan penjelasan saya. Mengapa? Bukan penjelasan saya ubah, tapi elaborasi dan example-nya, elaborasi dan contoh-contohnya akan saya pakai dengan cara saya sendiri yang kira-kira familiar dengan teman-teman. Kalau Anda membaca ini sendiri, ini bisa jadi konteksnya sangat barat sentrik, contoh-contohnya juga sangat pembuktian ilmiah penuh dengan sitasi yang mungkin Anda tidak familiar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya akan saya ubah terutama contoh-contohnya ya yang lebih simple, yang kalian mudah pahami, yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi, hal yang semacam itu. Sehingga kemudian sebuah konseptual yang jelimet itu bisa dipahami dengan jauh lebih mudah tanpa kehilangan akurasinya. Nah, ini naskah aslinya. Strukturnya bisa Anda baca sendiri. Kalau Anda punya waktu luang atau sedang ingin bersantai tapi sifatnya improving, ya Anda baca. Apa aja yang kemudian dibahas di dalam artikel ini? Sebenarnya banyak. Saya nggak tahu apakah mampu 1,5 jaman kira-kira saya bisa menyelesaikan seluruh strukturnya, seluruh struktur tulisan. Tapi kurang lebih beberapa inti dari artikel ini adalah yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke, jadi Callister, Wall and Callister ini mendefinisikan bagaimana cara dia mendefinisikan konflik. Pertama, dia memulai dengan cara mendefinisikan konflik. Jadi konflik itu kira-kira kata dia itu proses di mana ada satu pihak merasa kepentingannya dihalangi atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Jadi ketika kepentingan pihak satu yang kepentingan pihak pertama, pihak satu itu diganggu, dihalangi atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Nah, ini adalah proses terjadinya ini adalah
keadaan yang akan memicu konflik. Dia dalam mendefinisikan ini ada beberapa aspek, minimal, beberapa aspek yang dia highlight ya, dalam melihat konflik. Konflik itu minimal harus melibatkan 2 pihak. Bisa juga 3 pihak, 4 pihak, 5 pihak, atau multi pihak, tapi minimal 2. Minimal 2 pihak, lalu, ada persepsi. Ini kemarin yang kita bahas, punya Pondi sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa saja, perbedaan, distingsi antara 2 pihak itu tidak apa, tidak pasti konflik. Tetapi ketika itu dipersepsikan secara sangat subjektif oleh minimal salah satu pihak, itu bisa menjadi potensi konflik. Karena keadaan yang berbeda, keadaan yang nggak sama, itu kan sesuatu kondisi yang niscaya. Dia bisa terjadi, kan nggak mungkin, dunia ini kan nggak monolitik, nggak homogen. Pasti terjadi banyak perbedaan. Tapi seketika perbedaan itu tidak dipersepsikan, ya biasanya nggak konflik, kecuali dia dipersepsikan. Kecuali dia dipersepsikan. Kalau dia dipersepsikan, baru itu yang akan, memicu konflik. Memicu konflik. Nah, adapun yang dipertarungkan, yang dijadikan konflik itu ada banyak ya sebenarnya. Yang dipertaruhkan itu bisa kepentingannya, tujuannya, atau bahkan yang lebih esensial, yakni nilai. Eh, misalkan misalkan apa, kepentingan misalkan. Misalkan kepentingan, misalkan kalian dapat tugas. Nah, ini yang contoh yang dipertaruhkan kepentingan ya. Misalkan kalian dapat tugas nih dari saya, membikin esai membikin esai satu kelompok yang terdiri dari 2 orang, yang terdiri dari 2 orang. Nah, ketika ada mahasiswa satu dan mahasiswa 2 itu kepentingannya beda, wah itu bisa memicu konflik itu. Misalkan, mahasiswa yang pertama dalam mengerjakan esai itu dia pengen yang esainya bagus banget, esainya nanti dapat nilai tinggi, pokoknya keren lah, sehingga membutuhkan effort yang serius. Sedangkan mahasiswa kedua itu punya kecenderungan dia yang penting cepatlah selesai. Di-crawling AI terus diparafrase, yang penting selesai cepat, biar segera bisa move on ke hal yang dia inginkan lainnya. Nah, ketika 2 orang ini kepentingannya beda, yang satu ingin agar nanti nilainya tinggi, yang satu ingin biar cepat beres, nah ini bisa memicu memicu, konflik karena yang A lebih berorientasi pada pengejaran kualitas yang tinggi, sedangkan si B lebih mengejar kepada efisiensi waktu. Nah, ketika kepentingannya ini berbeda, nah ini bisa bisa tumpuk bisa tumpuk ya. Nah, tujuan juga hampir sama, eee, tujuan juga sama, kelompokan itu misalkan, dalam satu kelompok itu mesti ada itu friksi-friksi. Bahkan saya sering apa, dapat laporan, jadi kalau kalian itu tugas kelompok teman-teman, terus ada di antara kalian yang bener-bener nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak jelas, nggak kontribusi apa-apa, duduk nggak jelas gitu, itu ada di antara teman Anda yang melapor ke saya, bahwa nama A, nama B, itu tidak ngapa-ngapain. Nah, ini menunjukkan ada goal yang berbeda di dalam tugas apa, yang di dalam tugas kelompok. Ada pihak yang ingin presentasinya itu terbaik, gara-gara ada satu 2 orang yang nggak jelas, jadi presentasinya jadi tidak maksimal. Nah, sehingga dia melaporkan, kayak gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau nilai itu yang lebih ini ya, lebih prinsipal ya, lebih prinsipal itu, eee, ada gini,
kalau pertentangan yang pertarungan nilai itu sesuatu biasanya yang lebih prinsipal. Paling sederhana ya misalkan kamu punya teman yang selalu telat secara konsisten atau selalu bohong, wah itu pasti akan sulit berteman baik, melakukan kooperasi, melakukan kerjasama, bersahabat dekat dengan teman yang sangat mengedepankan kejujuran. Teman yang sangat mengedepankan kejujuran itu pasti akan males berinteraksi, bekerja sama, kooperatif dengan teman yang suka bohong. Nah, karena punya nilai yang berbeda. Nah, semakin prinsipal itu akan semakin konfliktual relasinya. Jadi semakin itu prinsipal, nah, di level yang lebih tinggi juga sama. Misalkan ada pemimpin yang misalkan ya, apa menghancurkan, menyerang negara lain atau ethnicity lain, tapi dengan dasar-dasar tadi karena perbedaan agama atau perbedaan etnisitas, wah itu pasti nggak bisa, sulit sulit didamaikan karena yang menjadi bagian dari konfliktual itu adalah nilai, sesuatu yang prinsipal. Nah, untuk itu dari cara cara Callister, kalau dari Callister mendefinisikan, itu dua hal yang harus dicatat setidaknya. Pertama, sorry, suaraku masih aman nggak? Aku karena tidak pakai headset nih. Aman, Mas. Oke, Mas. aman ya. Oke, ada dua hal yang menjadi insight penting. Yang pertama, konflik itu tidak harus objektif, teman-teman. Cukup dipersepsikan saja. Nah, di minggu lalu saya ceritakan terjadi perbedaan dana antara bidang A dan bidang B. Itu tidak konfliktual selama memang tidak dipersepsikan ini ketidakadilan pemberian dana yang berbeda di dalam bidang A dan bidang B. Tetapi ketika itu dipersepsikan, nah baru itu problematik. Inilah yang menjelaskan kenapa setiap konflik cenderungnya itu kadang-kadang bukan setiap konflik. Ada kecenderungan beberapa konflik itu yang irasional, tidak nyambung. Misalkan konflik di Maluku sekitar tahun 99-an, 98, 99. Itu orang Kristen dan orang Islam itu saling bunuh. Padahal mereka punya sejarah hidup puluhan tahun hidup bareng. Hidup bareng kalau Natalan ya yang jaga gerejanya ya orang-orang Muslim, ketika Lebaran ya kadang bagi opor ke teman-temannya yang Kristen, tapi konflik itu betul-betul saling membunuh. Nggak bisa dicerna secara logis. Nah, kadang-kadang ya hal itu karena sudah saling dipersepsikan, ya akhirnya tuntun negatif yang lebih banyak muncul dan akhirnya kemudian ya bisa di dalam beberapa aspek tuh menjadi sangat tidak irasional. Itu. Terus bagian berikutnya adalah framework inti. Ini framework-nya inti. Bentar ya. Saya merasa panas nih. Oke, ini framework-nya. Pertama, daripada ini agak berbeda ya. Ini dengan Pondi misalkan yang dia melihat konflik itu sebagai sesuatu yang linear. Sebagai sesuatu yang linear. Kalau ini, Callister ini melihat konflik sebagai sesuatu yang cyclical atau sebagai sesuatu yang lebih ke proses didudukkan, diposisikan sebagai proses. Nah, di dalam proses itu kira-kira dibagi ke dalam setidaknya 4 siklus. Pertama, penyebab, causes. Kedua, core processes, interaksi konfliknya.
Ketiga efek, dampaknya, terus feedback loop atau siklus berulang. Nah, ketika sudah feedback feedback loop, itu ada kemungkinan dia memperkuat penyebab pertama, ada kemungkinan juga dia melemahkan penyebab, ada kemungkinan itu menambah penyebab baru sehingga eskalasi konflik menjadi lebih berkembang lagi, lebih berkembang lagi. Nah, misalkan nih, contoh teman-teman yang yang karakter ini ya, yang kita misalkan negara dulu. Kalau Iran dan awalnya Iran dan Israel aja yang saling usrak. Karena ya, Israel nyerang terus, awalnya Israel dan Palestina saja yang usrak, awalnya itu. Jadi Israel dan Palestina itu rebutan tanah, karena Israel terus-menerus melakukan pencaplokan tanah-tanah baru, wilayah-wilayah baru, mencuri tanah, dari orang-orang Palestina diduduki. Nah, Palestina melakukan perlawanan, Israel menggunakan senjata, Palestina menggunakan senjata. Tapi selama interaksi konflik itu mulai agak melebar kemana-mana. Misalkan Iran mulai terlibat. Iran diam-diam mensupport Hamas misalkan. Nah, Israel tahu kondisi itu, tapi tidak pernah mengakui. Nah, lama-kelamaan di dalam proses itu, selama interaksi konflik itu sudah ketambahan Iran. Iran akhirnya membiayai juga Hizbullah. Lalu kemudian hari ini Iran diserang, saling tembak-tembak. Nah, ketika hari ini sudah plus Amerika. Nah, ini akan terjadi kekacauan sistem ekonomi dunia, misalkan minyak menjadi rumit. Nah, mungkin bisa saja Perancis bentar lagi terlibat. Karena Perancis itu ditopang oleh minyak sangat tinggi. Beda dengan Jerman yang sudah lumayan, walaupun banyak negara Eropa sudah mengembangkan ekonomi alternatif, listrik alternatif, tapi mereka masih menggantungkan dengan minyak. Nah, apalagi Cina. Cina itu sekarang sudah sangat pembeli terbesar. Iran itu salah satunya Cina dan Rusia. Nah, negara-negara ini sangat bergantung dengan konflik ini. Nah, bisa saja Cina terlibat, Rusia terlibat, Perancis terlibat, Inggris terlibat. Nah, interaksi konflik ini bisa kemana-mana. Yang kemudian dampaknya ya bisa, ya, sangat mungkin terjadi perang dunia ketiga ya. Cuma kemungkinan perang dunia ketiga pun cukup kecil ya. Karena kalau perang dunia ketiga ya besar kemungkinan kiamat kita. Karena perang hari ini sudah, tidak, hampir sebagian besar negara yang punya senjata nuklir itu ada satu aja yang sudah meledakkan itu ya sudah, mungkin sah negara lain kemudian melempar nuklirnya ke negara yang lain, dan itu pasti akan bikin kiamat cepat ya. Nah, maka kemudian ketika dia masuk ke dalam dampak-dampak yang mengerikan, nah ini akan menjadi loop. Apakah konflik itu makin mereda, misalkan ya, misalkan ini hanya misalkan saja, tiba-tiba Amerika terpojok kalah, akhirnya meledakkan nuklir ke Iran. Nah, karena Amerika meledakkan nuklir, Korea Utara mengirim nuklir juga ke Amerika. Nah, jadi ketika Amerika meledakkan nuklir, itu kemudian memicu perang nuklir kan. Nah, Korea Utara menembakkan nuklir juga, atau Cina menembakkan nuklir juga. Nah, itu pasti runyam, tapi kita nggak mesti selalu mengatakan akan memperkuat konflik itu, memperkeras konflik itu. Bisa saja itu langsung kemudian semua pihak kemudian menarik diri agar tidak terjadi kiamat kiamat besar kan. Akhirnya karena dua nuklir sudah diledakkan, akhirnya menghentikan semuanya. Nah, bisa saja kemudian melemahkan atau menciptakan penyebab baru yang nggak tahu itu apa. Nah, poin inti dari, framework-nya Callister itu kira-kira dia melihat bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang cyclical, yang terus berulang. Prosesnya itu terjadi dalam konteks tertentu dan bisa berulang sebagai sebuah siklus.
Nah, ini adalah framework inti dari Callister di dalam artikelnya. Kalau Pondey, framework intinya adalah episodical. Dia ditata di dalam setiap episode, di setiap episode ada pola-pola yang teramati. Nah, kalau ini adalah cyclical. Nah, ini poin-poin ini juga bisa diterangkan secara sederhana ya. Diterangkan secara sederhana kalau tadi saya terangkan secara yang complicated negara ya. Ini bisa juga diterangkan secara sederhana. Misalkan dosen dan mahasiswa. Ada mahasiswa yang sudah sering kali telat dan waktu telat ketiga kalinya, jadi kuliah meeting ketiganya, itu telat lagi dia. Telat lagi. Akhirnya dosennya itu eh dosennya itu sebel, sebel dan akhirnya langsung memarah-marahi, menjelek-jelekkan, mulai muncul kata-kata yang tidak enak kepada mahasiswa di depan banyak orang. Nah, ini ini ketika interaksi ini ketika interaksi ini apa? Ketika interaksi ketika disebabkan oleh tadi apa? Telat itu tadi, ketika berinteraksi ini si dosen terlalu keras. Nah, karena si mahasiswa merasa terpojok, merasa dipermalukan, akhirnya dia sedikit defensif. Akhirnya dia misalkan si mahasiswa apa ya, membantah lah atau karena sudah merasa malu dan tertekan akhirnya dia protes. Mas Hendra Mas Hendra juga sering telat, tapi tapi juga tidak ada masalah apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Wah, ini ada aksi dan reaksi di sini. Tidak lagi biasanya misalkan kalau mahasiswa itu dimarahi, didiam, paling mahasiswa diam gitu, diam. Tapi ketika sudah mulai sama-sama saling menyerang di dalam interaksinya, ini pasti berdampaknya cukup tegang ini. Dampaknya itu pasti bisa memperburuk hubungan mahasiswa dengan dosennya. Bisa mahasiswanya akhirnya dikasih nilai C karena diasumsikan afektifnya buruk. Nah, dan itu memungkinkan karena memang nilai itu prerogatif dosen ya. Tapi juga situasinya memburuk karena si mahasiswa setiap ketemu tidak pernah mau menyapa, pokoknya langsung menghindar dan lain sebagainya. Nah, ini interaksi yang di sini itu sangat mempengaruhi proses looping nanti. Apakah kemudian situasinya membaik, si mahasiswa itu menjadi rajin gara-gara dimarahi begitu, atau sebaliknya, malah akhirnya mahasiswa itu karena merasa dipermalukan, ya akhirnya nggak mana ikut kuliah lagi, udah males dia dengan bodoh amat, dapat nilai C, dapat nilai D, bodoh amat gitu. Ah udah. Nah, ini akhirnya menambah masalah baru. Malah akhirnya yang rencananya dimarahi supaya jadi disiplin, malah menjadi ruwet karena dia akhirnya memutuskan tidak 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 pernah kuliah. Nah, jadi ini situasinya menjadi lebih runyam. Nah, di naskah ini si Kalister juga mengutip, dia sepakat dengan pendapatnya Dutch bahwa konflik itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, ini sekedar jenisnya aja ya, apa hanya sekedar tingkatan. Ada konflik yang sifatnya hanya personal, yaitu di dalam diri seseorang. Ada interpersonal, antar individu. Ada antar kelompok. Jadi kelompok yang berbeda di dalam satu organisasi misalkan. Misalkan BEM. BEM itu dulu koalisi GMNI sama HMI sama non ekstrak berkoalisi untuk nyalon BEM melawan anak ketua BEM yang disupport oleh teman-teman kami. Nah, koalisi ini menang. Nah, ketika nanti menjabat, koalisi ini konfliktual.
anak HMI, anak GMNI itu konflik sama-sama di organisasi BEM. Sama-sama pengurusnya. Nah, itu antar kelompok. Kalau antar organisasi, ya sudah, antar organisasi A dan organisasi B. Misalkan HMI dan GMNI rebutan ketua BEM atau ketua apa senat gitu. Nah, itu antar organisasi. Kalau internasional ya sudah antara negara. Saya elaborasi lebih lebih simpel ya. Lebih simpel tentang tingkatan ini. Misalkan personal, gimana sih personal? Jadi konflik personal dalam satu individu. Berarti ada konflik dalam diri saya. Misalkan gini, saya punya bisnis. Bisnis saya itu mulai declining, mulai menurun. Mau nggak mau saya harus memecat atau me-layoff beberapa karyawan saya. Nah, itu ada dilema tuh. Saya kalau nggak mecat, saya tidak mengurangi karyawan, perusahaan saya akan semakin memburuk kondisinya. Tapi ketika saya memecat, ini adalah orang-orang yang dulu berkontribusi besar bagi untuk membangun perusahaan saya. Dan terjadi dilema, terjadi eh, terjadi dilema ini harus seperti apa gitu. Eh, ini harus seperti apa? Atau sama misalkan, kamu sedang di kantin gitu, ingin membuang sampah. Mau kamu buang sampah sembarangan itu susah. Terjadi dilema. Mau tak buang sembarangan itu nanti ditegur orang. Kan kalau mau buang sembarangan kan praktis ya. Habis makan misalkan di kantin udah dibiarin kotorannya di situ, nggak perlu dibersihkan, nggak perlu ditata. Kan lebih praktis, lebih nyaman, lebih simpel. Tapi di sisi lain kadang-kadang terjadi dilema. Atau ingin membuang sampah tapi sampahnya nggak ada. Nah, setiap personal itu punya persoalan dilema yang seperti itu. Pilihan-pilihan yang harus dihadapi mana yang ini. Lalu kalau interpersonal antar individu, ya antar individu misalkan perkara sampah itu juga bisa membuat konflik antara dua orang ya. Ada yang buang sampah karena alasan simpel, ya dibuang aja ke sungai. Tapi ada orang yang protes. Itu bisa membuat banjir, bisa membuat penyakit dan lain sebagainya. Jadi antar individu yang lain, antar kelompok juga sama. Antar antar kelompok misalkan warga versus komunitas gitu. Komunitas versus komunitas. Nah, itu juga bisa. Yang tadi contohnya juga bisa. Antar organisasi, ya organisasi yang berbeda. Tadi juga saya contohkan misalkan GMNI versus HMI rebutan ketua BEM gitu kan. Nah, ini dari organisasi yang berbeda. Kalau yang antar kelompok ya sebenarnya HMI dan GMNI itu koalisi, tapi setelah menduduki jabatan mereka malah konfliktual. Jadi konfliknya setelah menduduki jabatan. Kalau internasional ya sudah perang antar negara itu, perang antar negara itu. Nah, Callister bilang khusus artikel ini saya itu cuma fokus ke interpersonal, antar kelompok dan antar organisasi. Jadi dia sama sekali tidak menyentuh konflik personal sama konflik internasional. Karena memang kalau kita lihat judulnya, memang konflik and its management khusus ke dalam organisasi saja. Jadi ini memang konflik yang kira-kira di studi-studi organisasi, tidak sampai konflik antar negara atau bahkan konflik yang sifatnya sangat psikologikal di dalam personal. Jadi dia hanya fokus ke tiga hal ini. Nah, konflik itu sangat multidimensi, nah, kata dia. Jadi ada setidaknya dua faktor di dalam yang memicu konflik. Yang pertama adalah faktor individual, yang kedua adalah faktor interpersonal. Jadi faktor-faktor yang disebabkan oleh sesuatu yang memang dimiliki secara individu, secara pribadi oleh pihak satu maupun pihak dua.
Jadi secara internal memang dimiliki oleh pihak satu sama pihak dua. Nah, kalau kalau, faktor yang kedua yang interpersonal adalah yang berada di luar, bukan karena dimiliki, tapi karena memang keadaannya, kondisinya, situasinya, gitu. Nah, mari saya jelaskan satu persatu yang individual dulu. Yang pertama adalah kepribadian. Tadi sudah sempat saya singgung, orang yang suka berbohong akan punya kecenderungan konfliktual dengan orang lain yang kepribadiannya selalu mengedepankan kejujuran. Orang yang tidak disiplin, suka telat, setiap janjian telat, konsisten telat misalkan, itu akan cenderung sulit bekerja sama atau cenderung konfliktual dengan teman atau pihak lain yang mengedepankan proses-proses disiplin karena dia menghargai waktu, dia juga punya banyak kesibukan, dia tidak ingin dipojokkan atau diabaikan oleh pihak lain sehingga dia mengedepankan proses-proses yang disiplin. Nah, ini nggak ketemu ini, rawat itu. Itu pasti ruwet atau punya kecenderungan konfliktual. Kedua, nilai. Orang yang punya value yang dia pegang teguh dan ternyata value itu agak bertentangan dengan value orang lain, itu punya kecenderungan lebih sulit untuk bekerja sama. Nah, value ini kalau sudah konflik itu rumit hubungannya. Misalkan orang Syiah dan orang Sunni itu punya value yang berbeda. Nah, jadi orang value yang berbeda. Even hari ini, Iran itu satu-satunya negara yang berani dengan Amerika dan Israel. Itu nggak semua komunitas Islam itu support atau setidaknya apresiasi dengan Iran. Karena ada nuansa ya Syiahnya gitu. Nah, sebagian umat Muslim yang merasa value-nya ini karena mereka punya diktum yang macam-macam sih. Nah, macam-macam. Begitupun dengan sesuatu yang prinsipal yang lain, yang keyakinan misalkan orang Kristen dengan orang Islam, nah itu juga value-nya. Tidak selalu akan jadi konflik, tapi itu kalau konflik itu bisa sangat kuat ya. Konflik agama di Maluku, konflik etnis di Sampit antara orang Dayak dan orang Madura. Ketika itu sudah jadi konflik, relasinya sangat kuat karena berbasis value. Sehingga ya benar-benar kalau konflik itu saling meniadakan, saling bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Tujuan, goal, tadi juga sudah saya jelaskan. Goalnya itu juga ketika goal seseorang beda, itu juga bisa. Bahkan sekedar emosi. Tadi juga sempat saya singgung sebenarnya. Ketika dosen menegur mahasiswa yang cenderung selalu telat, tapi karena dia melibatkan emosi dalam proses menegurnya, saya itu cenderung kalau mau menegur mahasiswa itu saya tahan emosi saya. Supaya kemudian tidak memicu hasrat saling serang. Sehingga saya selalu hadapi dengan tenang. Ketika Anda protes nilai itu dalam hati, saya sedikit quote and quote, sedikit ini, kok sok-sokan banget sih kamu itu, kayak merasa lebih tahu dari saya gitu, kira-kira begitu. Tapi selalu saya tahan, saya layani dengan cara santai. Karena kalau dilibatkan emosi seperti misalkan tadi konsisten telat, dosen itu marah, mulai memojokkan, mulai memaki, mulai kamu itu jadi mahasiswa benalu, besok lulus itu susah hidupmu gitu, susah cari kerja guys, dan yang lain-lain yang menyinggung perasaan. Nah, itu bisa bisa memicu konflik menjadi lebih runyam. Nah, terus yang ketiga, desire for autonomy. Ini yang sudah dinotis oleh Ponde ya. Keinginan untuk masuk di dalam otonomi pihak lain itu juga memicu konflik. Jadi kalian kan mesti punya teman ya.
yang bukan hanya kepo, tapi kadang-kadang kepo, sotoy, sok mengarahkan, sok ingin campur tangan. Nah, kalau kamu punya teman kayak gitu, secara teoritis, temanmu itu pasti biang konflik. Biang konflik. Secara teoritis ya. Karena dia punya kecenderungan untuk ikut campur di dalam otonomi pihak lain. Misalkan, apa, ayo kita bukber. Yang mau bayari itu si A, tapi yang ngotot pengen menentukan tempatnya si B. Nah, harusnya kan siapa yang mau bayari itu yang menentukan. Nah, tapi yang ngotot si B. Nah, kayak gini ini juga memicu konflik dengan intensitas yang berbeda ya. Intensitas yang berbeda. Nah, karena dia merasa bisa mencampuri otonomi pihak lain. Itu adalah faktor-faktor individual. Faktor-faktor yang sifatnya internal di dalam individu tersebut. Nah, berikutnya yang kedua adalah faktor interpersonal. Faktor yang muncul di luar karakteristik dari individu itu. Jadi kalau kepribadian, nilai, tujuan, emosi, desire itu ya internal seseorang. Internal seseorang. Ketika seseorang menghadapi persoalan dia emosional atau tidak ya itu udah perkara individu yang berbeda. Ada dosen yang setiap mahasiswa melakukan kesalahan udah pasti dimarahi, di apa? Dimarahi, dicaci, dipojokkan gitu. Nah, tetapi ada dosen yang melihat konteks dulu. Kapan dia harus mengandalkan emosi, kapan dia enggak. Saya itu termasuk yang sebenarnya ngerem. Saya itu ketika ada mahasiswa melakukan kesalahan, saya jelaskan secara logis dulu. Kalau kesalahan itu tidak bisa dijelaskan dengan tepat, ya kadang-kadang kemudian intensitasnya saya naikkan. Nggak ke tahap yang marah banget gitu, tapi ya udah mulai marah. Tapi kalau sudah sangat keterlaluan, gitu, dikasih utamanya bukan karena jenis kesalahannya. Kalian bisa melakukan kesalahan sebesar apapun ke saya tetap akan terkendali emosinya. Cuma biasanya sudah jelas-jelas salah, ngeyel, nah, biasanya baru tuh emosi saya agak sedikit naik. Kalau benar-benar ngeyel, udah salah ngeyel, lah udah biasanya udah keprok aja gitu. Maksudnya ya sudah fix marah ini harus dimarahi ini. Cara cara penjelasan yang logis, tertata, sistematis nggak bisa ngasih tahu ya sudah di dalam pengertian ya ditempeleng dengan argumentasi saja, dijatuhkan biar nggak masalah karena kadang-kadang ya gitu berdebat dengan orang yang tidak punya pengetahuan itu ya kadang-kadang ya sudah ditunjukkan realita yang kuat saja gitu. Jadi marahnya naik. Nah, kalau interpersonal itu enggak. Dia itu bisa hadir karena situasi di luar, bukan karena karakter diri individu. Ada beberapa faktor ya. Pertama persepsi. Ini udah diulas oleh Pondi, eh, barusan juga saya notice. Tapi pada intinya dia itu adalah proses salah tafsir, salah mempersepsikan bahwa dia mengasumsikan perbedaan ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak adil bagi pihak yang lainnya. Ada perasaan, ada persepsi pihak lain sedang merugikan saya. Ada persepsi pihak lain sedang melakukan proses pencampuran otonomi saya secara sengaja. Jadi dipersepsikan. Persepsi ini tidak tumbuh secara netral, enggak, tapi tumbuh di dalam konteks. Di dalam konteks. Di minggu lalu sebenarnya saya sudah kasih contoh. Bidang A dan bidang B yang beda budgetnya, kadang-kadang nggak ada masalah. Biasa aja, perbedaan budget yang tinggi, yang satunya rendah, umumnya tidak ada persoalan. Cuma kadang-kadang muncul konteks yang kemudian melahirkan persepsi. Misalkan, bidang A itu kabitnya adalah pacar ketua BEM. Nah, kabit bidang B mulai mempersepsikan ini itu bentuk apa ya? Bentuk afirmasi ketua BEM
terhadap pacarnya gitu. Nah, persepsi-persepsi ya semacam itu bisa tumbuh menjadi sangat kompleks. Orang Muslim dan orang Kristen di Maluku itu hidup berdampingan puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak zaman kolonial. Mereka hidup bareng, kalau ada Natalan ya saling menghormati, ada Idul Fitri ya saling menghormati. Tapi ketika ada satu kasus di sebuah desa di mana orang Islam membunuh orang Kristen, diisukan sebagai isu karena praktik pembunuhan itu adalah karena si B yang dibunuh itu aktif melakukan kristenisasi. Kristenisasi di sebuah desa, lalu ini menyebar, dipersepsikan semua orang sehingga orang Islam dan orang Kristen masuk di dalam sebuah persepsi yang saling konfliktual dan ini kemudian ya jalan cerita mengarah ke sana. Jadi persepsi itu tidak hadir dengan sendirinya, tapi dia kemudian hadir di dalam konteks yang spesifik. Yang kedua, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini ya, apa? Miskomunikasi ini udah sangat mungkin terjadi ya. Miskomunikasi itu salah komunikasi, over komunikasi itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mendrive. Oke, miskomunikasi itu salah paham. Kalau miskomunikasi itu salah paham. Jadi dikasih tahu baik-baik ternyata cara memahaminya beda. Misalkan nih, misalkan miskomunikasi tidak harus berkomunikasi gitu ya. Misalkan gini, ada mahasiswa dapat nilai B atau C gitu. Ketika dia dapat nilai C, dia dia cara memahaminya adalah, oh Mas Hendra nggak suka dengan saya. Nah ini miskomunikasi ini. Dia tidak melihat nilai C itu lahir dari proses apa, misalkan ada tugas yang jelek, ada tugas yang copy paste, ada UAS yang nilainya jelek atau apa, dia nggak merasa itu, tapi akhirnya menganggapnya Mas Hendra nggak suka ke saya atau saya kemarin telat, makanya sama Mas Hendra dikasih C gitu. Atau yang lain, saya sering itu dicurhati mahasiswa, aku dapat nilai C Mas sama dosen ini karena apa gitu, karena apa ngerjain tugas telat gitu. Nah, bukan berarti mungkin bisa jadi bukan karena telat itu ya, tapi karena item-item bentar ya, agak belok ini. Item-item lain yang bermasalah. Tapi ya itu miskomunikasi juga. Atau sedari awal misalkan diumumkan sesuatu ya ngechat sesuatu dianggap menyindir pihak lain dan pihak lain tersinggung. Itu bisa saja. Padahal pihak pertama sebenarnya tidak menyindir sama sekali ya, bicara apa adanya, misalkan dalam kerja kelompok gitu. Terus ada pihak yang bilang, "Ini, supaya, tugasnya selesai, kita harus bagi tugas secara merata, biar nanti nggak ada di antara kita yang nggak ngapa-ngapain." Nah, sebenarnya chat ini itu netral. Ya pengennya agar kalau tugas kelompok itu ter-manage dengan baik. Tapi ada satu pihak yang seringkali nggak kontributif. Nah, dia merasa tersinggung. Nah, itu juga bisa miskomunikasi. Nah, kalau over komunikasi itu terlalu banyak ngomong, terlalu dominan di dalam, namanya juga over communication. Di dalam proses komunikasi itu kan dua arah, minimal. Bisa tiga arah, empat arah. Tapi dia mendominasi proses komunikasi. Nah, ini namanya over komunikasi. Kalian hati-hati betul dengan over komunikasi. Nanti kalau kalian jadi pemimpin, kalau ada tanda-tanda setiap kamu ngechat, grup itu tidak mau balas. Nah, itu udah mulai over komunikasi. Jadi kamu doang yang aktif. Jalan
ketua BEM, ngechat di grup pengurus BEM. Setiap ngechat itu jarang direspon, jarang terjadi dialog. Terus kamu cek history chat. Loh, ini chat ini ternyata saya doang ini yang banyak. Nah, ya itu mulai over komunikasi itu. Nah, over komunikasi itu bagus. Kadangkala, nah paradoksnya, over komunikasi itu memang bisa memicu konflik, tapi juga bisa mengurangi konflik. Nah, contoh tadi loh, ketua BEM, dekan, rektor, terus kepala dinas, manajer perusahaan, kalau dia terlalu dominan di sebuah grup atau chat, itu biasanya malah orang malas konfliktual karena apa-apa sudah ditentukan, apa-apa diarahkan. Nah, kadang-kadang itu mengurangi konflik. Jadi ini paradoks, dia bisa mengurangi maupun bisa memicu. Gitu. Yang ketiga, behavioral atau ada perilaku atau tindakan yang lain dari pihak lain. Ya, misalkan power struggle. Nah, ini misalkan ini biasanya misalkan kepala daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Nah, menjelang musim pemilu gitu misalkan, wakil bupati itu tiba-tiba menjadi aktif banget. Aktif turun ke lapangan, aktif bertemu warga. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak gitu, perilaku kayak gitu yang dilakukan oleh wakil kepala daerah itu bisa memicu hubungan konfliktual dengan kepala daerahnya atau bupatinya gitu. Nah, ketika ada power struggling, ada perubahan, ada shifting, tiba-tiba mulai bergerak aktif gitu. Yang keempat itu strukturnya. Struktur, interdependensi, ketimpangan kuasa, distribusi sumber daya. Jadi konflik yang disebabkan oleh struktural itu kayak gini teman-teman maksudnya. Jadi kondisi itu memang sedari awal memicu konflik. Jadi kondisi yang ada itu memang didesain pasti konfliktual. Teman-teman pernah ambil mata kuliah parlemen enggak? Studi parlemen. Ya, studi parlemen. Pernah enggak? Semester lalu dengan saya? Enggak. Oke, teman-teman tahu sistem semi presidensial enggak? Ada yang tahu? Coba deh. Apa sistem presidensial itu apa? Semi presidensial. Ada yang tahu? Sekelas? Enggak ada yang tahu semua? Tuh. Izin Pak, Sistem, hah? Mas, Gimana semi gimana? presidensial itu yang kepala pemerintahannya Perdana Menteri, kepala negara Presiden. Ya, kebanyakan di mana itu? Eh, Enggak tahu. Contohnya ya Mas, Iya, contohnya contohnya berarti. di negara mana? Banyak ya, terutama yang paling dominan di Eropa. Negara Eropa itu kebanyakan semi presidensial. Semi presidensial itu yang dipilih dalam pemilu itu presidennya. Jadi presidennya itu dipilih dalam pemilu. Sedangkan yang dipilih oleh parlemen itu perdana menterinya. Jadi parlemen DPR itu milih perdana menteri. Nah, mekanisme ini presiden yang dipilih oleh rakyat, perdana menteri yang dipilih parlemen menciptakan dua hubungan kekuasaan. Meskipun sudah diatur, presiden itu menentukan apa, perdana menteri itu memegang apa, tapi secara ekosistem, secara struktur, menurut riset, hampir sebagian besar presiden sama parlemen, sama perdana menteri itu konfliktual. Hubungannya konfliktual. Ukraina, itu contohnya, itu lebih dari dalam
setengah abad terakhir, itu lebih dari 24 kali presiden itu memecat Perdana Menteri. Jadi presiden itu memaksa parlemen untuk memecat Perdana Menteri. Itu lebih dari 24 kali, hampir 40%. Nah, karena memang struktur semi presidensial itu memang struktur yang didesain secara konfliktual supaya terjadi check and balances, maka supaya tidak yes man itu loh. Kalau presidensial di Indonesia itu kan hari ini kita hadir kayak nggak ada DPR. DPR itu benar-benar stempel itu. MBG serumit itu, sekacau itu, DPR itu nggak bisa melakukan fungsi balancing, nggak bisa ngeritik, nggak bisa ini. Nah, tapi kalau di semi presidensial itu bisa. Kalau perdana menterinya itu tidak misalkan perdana menterinya bikin program MBG, parlemennya karena dia didukung oleh parlemen, akhirnya parlemen banyak yang yes. Nah, presidennya itu bisa mengkritik perdana menterinya karena misalkan MBG membuat APBN kacau, beban APBN berat. Nah, sehingga secara struktur dia memang dipaksa, didorong untuk konfliktual. Nah, ini contohnya. Atau contoh yang lain, misalkan lahan publik. Nah, itu juga sejak awal strukturnya konfliktual. Misalkan ada gunung. Gunung itu mau ditambang atau dibikin sawit. Tapi di gunung itu ada masyarakat. Meskipun gunung itu punya negara, ya, meskipun gunung itu misalkan gunungnya negara lah, udah punya negara, negara mau mengizinkan untuk pertambangan atau untuk sawit, izinnya mau diberikan ke pengusaha, ini tidak sesederhana pasti selesai karena itu lahan punya negara, negara mengizinkan lalu selesai. Enggak. Karena di situ ada masyarakat yang tinggal di sana dan pasti dirugikan kalau gunung itu ditambang atau gunung itu dijadikan sawit. Nah, secara struktural pemanfaatan lahan entah untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan bisnis itu sudah pasti cenderung konfliktual. Pengadaan negara mau bikin jalan tol, negara mau bikin bandara yang gede-gede itulah, yang harus memaksa banyak masyarakat harus mengiyakan atau tidak. Kondisi kayak gitu, itu kondisi yang memaksa harus ada distribusi ulang tentang sumber daya, memaksa ada ketimpangan kekuasaan karena ada pihak yang lebih kuat gitu, dan ada pihak yang kurang kuat. Sekaligus interdependensi, ada pihak yang sangat bergantung dengan pihak yang lainnya. Kondisi itu secara struktural memaksa hubungan konfliktual itu hadir. Yang kelima adalah previous interaction, interaksi sebelumnya. Bahasa interaksi sebelumnya itu paling sederhana gini. Ketika sebuah daerah itu pernah konflik, itu punya potensi lebih tinggi untuk mengalami konflik untuk kedua kalinya. Jadi, konflik agama di Maluku, Ambon, itu lebih rawan mengalami konflik kedua kalinya. Konflik etnis di Sampit antara orang Madura dan orang Dayak yang saling bunuh di tahun 2000-an awal. Itu punya potensi akan terjadi lagi. Karena mereka punya sejarah yang konflik, sehingga mereka memiliki stereotyping, memiliki trauma relasi. Dan ini jika tidak di-manage dengan baik, jika tidak dimitigasi lebih baik, itu akan memicu konflik, termasuk oleh konteks politik. Misalkan nih, ada politisi di Ambon atau di Maluku yang kampanyenya itu sangat nyeret-nyeret agama. Kayak dulu pilkada di Jakarta itu pakai simbol agama banget. Nah, itu rawan banget itu konfliknya. Dan luka itu bisa memicu luka lama dan kayak seperti memberi minyak di dalam bara api.
Nah, karena ada sejarah masa lampau. Terutama ini proses-proses stereotyping ini yang bahaya, teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan stereotype itu apa? Ayo, biar nggak saya doang yang ngoceh. Di kelas ini adakah yang bisa mendefinisikan atau menjelaskan dengan bahasanya sendiri apa itu stereotype? Apa semuanya baru dengar kata ini kali ini? Izin Mas, kalau menurut Hmm. saya stereotipe itu merupakan bentuk pengelompokan yang berdasarkan prasangka awal ke dalam suatu kelompok-kelompok tertentu. Misalkan stereotipe ras kulit hitam yang sering mencuri, misalkan Mas, atau misalkan stereotipe ras Chinese yang sering berbisnis itu. Jadi seperti itu Mas. Oke. Ya, eh, eh, penjelasannya betul ya. Tapi saya kasih penegasan yang lebih tegas ya. Stereotype itu adalah bukan prasangka boleh, tapi sebenarnya ketambahan prasangka yang keliru. Jadi dia itu pasti keliru, teman-teman. Keliru dalam batasan ilmiah ya. Jadi secara ilmiah dia itu keliru, tetapi dipersepsikan benar. Jadi sesuatu yang pasti keliru. Stereotype itu nggak mungkin benar, pasti salah. Tapi dipersepsikan benar. Misalkan, orang Cina itu pelit. Orang Cina itu pelit. Terus kamu punya teman, 10, ada 2 Chinese, keturunan Chinese, yang pelit. Udah kamu generalisasi. 10-10-nya itu semua teman Chinese saya itu pelit semua. Padahal ada 8 yang dermawan misalkan. Atau orang Papua itu pemabuk gitu. Kamu punya 5 teman, semuanya pemabuk. 1 dari Papua, 3 dari Klaten, sama 1 lagi dari Solo misalkan. Tapi yang kamu asumsikan tukang mabuk itu cuma orang Papua, teman dari Papua. Padahal di temanmu itu ada 3 teman pemabuk juga dari Klaten, tapi tidak ada orang mengatakan anak Klaten itu pemabuk misalkan. Nah, stereotype itu pasti prasangka yang salah. Karena proses overgeneralisasi yang berlebihan. Yang berlebihan. Nah, kayak gitu. Nah, stereotype itu pasti proses prasangka yang pasti salah secara ilmiah, tapi digunakan generalisasi. Misalkan ya paling sering itu kan apa? Chinese itu pelit. Kalau Batak apa stereotipnya? Ada lagi Batak itu stereotipnya pelit juga ya, kalau nggak salah. Atau apa? Saya agak lupa. Stereotip itu kan negatif kan. Sesuatu yang, nah, misalkan Chinese ya. Padahal menurut saya, beberapa yang saya kenal ya, keluarga-keluarga Chinese itu saat Imlek itu merelakan hartanya disumbangkan ke pihak lain itu dalam jumlah yang menurutku relatif signifikan, nggak bahkan lebih besar daripada 2,5% zakat misalkan, lebih. Misalkan hari Imlek itu bisa mungkin 10%, 5% dari uangnya itu benar-benar disedekahkan. Ini nggak pelit namanya, ini sangat dermawan. Tapi kemudian mereka berhemat dan di setiap harinya itu bisa jadi. Maka stereotip itu biasanya selalu punya kecenderungan untuk sesuatu yang salah, yang dipersepsikan secara negatif. Nah, hati-hati teman-teman dengan kondisi-kondisi kayak gini. Misalkan perempuan itu emosional gitu. Ya banyak juga perempuan yang sangat rasional. Kalau perempuan itu emosional misalkan ya nggak ada presiden perempuan, bupati perempuan, menteri keuangan perempuan. Bayangkan itu menteri keuangan negara mengelola negaranya secara emosional. Wah, ya bahaya sekali. Kenapa kok ini uangnya dibelanjain ke MBG semua? Ya pengen kok. Terserah aku toh. Lah ya repot. Tidak ada penjelasan logis mengapa harus di budget sebesar itu. Nah, gitu. Jadi ini stereotype. Nah, ini adalah penyebab-penyebab konflik.
Nah, berikutnya adalah isu konflik. Ini konseptualisasi yang ada di Callister ya, di naskahnya Callister. Di dalam melihat isu konflik, isu yang semakin kompleks itu semakin memicu konflik. Jadi ketika variabelnya makin banyak, misalkan ini ya, penyebabnya ini ada dari nilai, emosi, miskomunikasi, ketimpangan kekuasaan, ada stereotip, wah udah, makin dia kompleks, makin banyak isu yang menyebabkan, ya makin besar potensi munculnya konflik. Jadi semakin banyak kompleksitas, itu semakin memicu konflik. Contoh, saya kasih yang paling simple ya. Kalau konflik Iran, Israel, itu tuh udah super kompleks. Dia berkaitan dengan uranium, berkaitan dengan minyak, berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan Yahudi versus Islam, semacam-macam, sangat kompleks sekali. Nah ini aku kasih yang simple aja, penilaian dosen. Dosen itu di dalam menilai kalian, itu setidaknya ada 6 item. Jadi penilaian itu ada 6 item. Nah, karena masing-masing item itu didistribusikan ke banyak dosen, akhirnya menghasilkan nilai yang cenderung beragam. Nah, karena kompleks cara menilainya, ada dari tugas, ada dari UAS, ada dari kuis, ada dari afektif, ada dari proses partisipasi, ada dari macam-macam. Akhirnya kadang-kadang mahasiswa itu merasa tidak terima dengan nilai akhirnya. Kok aku dapat B ya? Apa yang terjadi? Nah, udah. Ini adalah kecenderungan-kecenderungan untuk mempersepsikan bahwa aku itu layak untuk dapat A. Makanya banyak banget di setiap akhir penilaian mesti banyak itu mahasiswa yang protes. Nah, enggak semua dosen mau meladeni ya. Enggak semua dosen mau meladeni. Selama dosen itu yakin dengan prosesnya, banyak yang memilih bodoh amat, mahasiswa sotoy, mahasiswa enggak self evaluation dirinya dan sebagainya. Nah, saya kadang-kadang memilih untuk meresponnya. Nah, meresponnya. Cuma karena persepsi saya punya peluang untuk men-challenge gitu. Nah, tapi persepsi ini hadir itu karena proses yang kompleks. Apalagi nanti mahasiswa tersebut mulai membanding-bandingkan. Nanya temennya yang dirasa equal dengan dia, yang kira-kira kayaknya si A ini kepintarannya mirip-mirip lah denganku. Nanya, ternyata temennya yang kira-kira equal dapat A. Udah itu mulai itu membanding-bandingkan, ini prosesnya pasti keliru gitu. Apalagi temen yang dia merasa lebih hebat dia daripada yang satunya dapat A, udah makin yakin dia bahwa dosennya yang keliru, kira-kira gitu. Intinya, dalam konteks ini, semakin rumit suatu isu, semakin kompleks faktor yang muncul, ya semakin besar potensi konflik itu hadir dan terekspresikan sebagai sesuatu yang konfliktual. Karena orang itu memahami hal yang sama dengan cara yang beda-beda semua. Nah, bagi dosen ketika memberi penilaian, dia punya standar yang baku, udah standarku satu. Mau kamu pintar dan tidak pintar, mau kamu cantik dan tidak cantik, saya akan pakai standar ini. Nah, ketika itu dipersepsikan, dipahami secara berbeda oleh para mahasiswa, ya bisa jadi langsung yang merasa memahaminya beda, kemampuan self correction-nya rendah, ya akhirnya protes gitu kira-kira. Sesimpel itu. Terus yang kedua, banyak isu konflik lebih mungkin terjadi. Semakin banyak isu yang berkembang, itu juga konflik semakin meruncing, semakin memicu konflik. Semakin banyak isu yang menjadi irisan konflik, ya titik gesekannya itu semakin banyak. Contoh.
di dalam tugas kelompok, awalnya itu hanya perkara deadline. Misalkan, deadline-nya adalah tanggal 8, karena nanti presentasi tanggal 10. Nah, menjelang 2 hari udah mulai itu, ada yang nggak bisa deadline, nggak bisa, kayaknya sorry aku sibuk, ini banyak rapat di BEM, gimana kalau deadline-nya diundur 1 hari lagi? Nah, request soal deadline itu memicu anggota lain melakukan attacking atau ini, "Ya nggak bisa begitu, yang sibuk bukan kamu tok. Jangan cosplay paling sibuk deh." Nah, misalkan gitu. Wah, akhirnya melebar ke mana-mana. Ketika itu berdialog, akhirnya jadi saling singgung pribadi. "Dasarnya kamu nggak bisa maintain waktu, kamu memang berantakan." Udah makin akhirnya berubah menjadi ketidaksukaan personal, berubah menjadi miskomunikasi, bahkan bisa saja berubah kelompok yang awalnya 10 itu akhirnya ngeblok 5 orang pro si A dan 5 orang pro si B, dan akhirnya jadi ruwet. Karena titik gesekannya kemudian berpindah dari sekedar deadline menjadi perkubuan. Jadi sesama yang pada kayaknya nggak bisa ngejar deadline, akhirnya berkubu. Nah, yang serius mengerjakan tugas di kelompok berkubu. Wah, jadi hubungannya bisa memicu konflik menjadi lebih mungkin itu terjadi. Cuma teman-teman, isu yang banyak itu juga ada bagusnya. Tidak selalu isu yang banyak itu merugikan. Kenapa? Karena single isu itu cenderung zero sum game, teman-teman. Cenderung zero sum game. Zero sum game itu alias relasi winner loser. Ada yang menang, ada yang kalah. Misalkan tadi, ketika ada deadline tanggal 8, konflik itu didiamkan, dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang minta diundur, tidak terjadi protes, tidak terjadi konflik, didiamkan, sampai kemudian tanggal 9 masih belum selesai, tanggal 10 presentasi. Ketika presentasi tanggal 10, itu berantakan nggak karu-karuan. Pokoknya presentasinya jelek, presentasinya jelek, banyak yang tidak perform, analisisnya nggak dalam, disindir dosen kualitas presentasinya ecek-ecek. Nah, itu malah membuat blunder, yakni ada satu kelompok atau 1-2 orang yang melaporkan temennya yang tidak kontribusi ke dosen. Nah, biasanya responnya dosen memang ngasih sanksi. Sanksi karena laporannya itu dari kelompok, diverifikasi, benar enggak memang mahasiswa A, B, C, D, ini memang tidak jelas kerjanya, biasanya memang dikasih sanksi oleh dosennya. Selama ada laporan yang betul ya. Nah, ini malah menyebabkan, ya tadi, di dalam kelompok itu, nilainya itu yang harusnya nilai kelompok sama, jadi nilainya beda. Nah, ini adalah zero sum game. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Berbeda dengan ketika tadi berkembang menjadi macam-macam sehingga kelompok ini konfliktual sampai harus bikin solusi. Misalkan nih, oke, akhirnya tanggal 9 ya harus maksimal. Karena nanti ini harus diputuskan. Dengan adanya konflik, ada relasi menang sebagian, kalah sebagian. Atau ini potensial untuk win-win solution. Logik dari win-win solution itu bukan, ini misalkan nih, rebutan kue 100%. Win-win solution itu konsepnya adalah 50-50, teman-teman. Atau 60-50 masih oke. 60-40. Tapi win solution itu bukan kok 100% dengan 100% sama-sama menang. Enggak. Tapi pihak satu menang sebagian di bagian ini, tapi kalah sebagian di bagian ini. Sebelahnya juga sama, menang sebagian di aspek ini, kalah sebagian di aspek ini. Itu win-win solution. Makanya ketika isu itu berkembang banyak dan kompleks dan multi isu,
itu punya kecenderungan untuk lebih mudah di trade off, dicari jalan keluar, pertukaran. Jadi dengan pertukaran sebagian-sebagian, itu masih memungkinkan kedua belah pihak malah bisa mereduce hubungan konfliktual atau potensi munculnya win-win solution di belakang nanti. Daripada single issue yang punya kecenderungan itu zero sum game. Jadi meskipun banyak isu, kompleksitas isu itu cenderung tinggi, memicu konflik, tapi dia juga relatif lebih bisa teratasi daripada single issue. Contoh ya, konflik Maluku, konflik agama di Maluku, itu teman-teman, sebenarnya konflik yang kompleks. Dia ada relasi ekonomi, ada relasi politik, ada relasi macam-macam lah. Tetapi ketika pihak A dan pihak B mempersepsikan hanya di dalam koridor perbedaan agama, mereka bisa saling membunuh tuh. Mereka benar-benar bisa saling bunuh itu. Satu dengan yang lain karena mengasumsikan aku harus menang, yang lain harus kalah. Nah, maka kecenderungan untuk menyebar isu, membuat hubungan konflik menjadi kompleks, itu jauh lebih memungkinkan untuk diresolusi, untuk diatasi. Karena kemungkinan zero sum game-nya menjadi mengecil. Nah, cuma poin ketiga, isu itu semakin prinsipal, semakin sulit diselesaikan. Ya tadi, isu soal agama. Ini kan wilayahnya keyakinan. Oh, berat sekali, ini sangat 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 berat sekali. Misalkan di Prancis. Di Prancis itu secara konstitusional kan sekuler telak lah. Agama tidak menjadi ruang publik. Tidak ada aturan apapun menyinggung agama. Jadi agama tidak diatur. Silahkan kalau mau Anda mencaci maki agama, memparodikan Yesus, terserah. Mau memparodikan Buddha, memparodikan Kanjeng Nabi Muhammad, terserah. Karena ini. Nah, ini sesuatu yang sangat prinsipal. Tiba-tiba ada pihak beneran, misalkan majalah Charlie Hebdo, benar-benar bikin di majalahnya, dia bikin karikatur Nabi Muhammad, kartun, dia punya istri banyak, di kepalanya pakai sorban bom, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang maniak seks dan pokoknya parah lah. Akhirnya ada orang yang benar-benar merasa ini sudah keterlaluan, ya udah dia berangkat ke Charlie Hebdo bahwa AK-47 semua orang di Charlie Hebdo ditembak, diberondong sampai pimretnya mati di tempat karena diberondong pakai AK-47. Nah, kira-kira begitu. Jadi semakin prinsipal itu konflik itu semakin sulit diatasi. Jadi kalau masalahnya adalah kayak tugas kelompok, kerja kelompok, nah itu sangat mungkin diatasi. Bahkan mungkin malah itu bagus ya, menjadi terbiasa hubungan konfliktual. Karena konflik kalau nggak pernah konflik saat hal-hal yang kecil-kecil itu malah nanti nggak bisa mengatasi konflik-konflik yang serius di masa depan. Nah, yang kedua, ya berikutnya adalah di naskah ini juga dia membahas tentang eskalasi dan deeskalasi. Nah, tinggal 2 slide teman-teman, bentar lagi. 5 menit, 5 menit. Ada eskalasi dan deeskalasi. Eskalasi itu ciri-cirinya ini. Kapan sih konflik itu meningkat secara tajam? Konflik itu meningkat secara tajam ketika intensitasnya meningkat. Intensitasnya meningkat. Sama kayak tadi, mahasiswa itu ketika dimarahi, ya paling diam saja. Tapi ketika sudah marahinya agak keterlaluan, mulai mempermalukan, nah intensitasnya jadi naik tuh. Sama juga, dosen itu kalau kamu terlambat sekali, 2 kali, oke lah. Tapi kok yang terlambat kok kamu terus? Nah, pasti ini meningkatkan intensitas. Ini aneh ini. Aneh, sama persis. Misalkan saya gitu ya, kalian minta transparansi nilai. Oke. Semester depan minta lagi.
semester depan minta lagi. Oh ya ini pas sudah bahasa saya mulai bahasa sarkas, mulai bahasa agak sedikit. Kayaknya kamu yang nggak punya self correction. Kamu bahkan kemudian kadang-kadang kamu yakin nilaimu itu tinggi, yakin kamu pintar. Nah itu udah karena kamu konsisten selalu tanya. Misalkan begitu, misalkan. Jadi ketika intensitas itu meningkat. Nah sama kalian hati-hati sebagai pemimpin organisasi di masa depan, ketika Anda mau menegur bawahan, mulai menegur bawahan, makin lama malah makin mbok tekan, bukannya naik turun. Jadi ada seni untuk kayak layang-layang teman-teman. Kadang ditarik, kadang supaya inisiatif itu muncul ya, nggak boleh kamu tarik terus. Kalau kamu tarik terus itu intensitas meningkat. Nah itu kadang-kadang bawahan nggak tahan. Dia bisa kemudian yang awalnya jadi defender itu bisa attacker dia. Mulai jawab, mulai bahkan mengkritik balik. Nah, itu beresiko teman-teman. Atau eskalasi itu ketika isu bertambah. Isunya bertambah ke 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 tempat lain tadi. Awalnya isu deadline menjadi isu personal, menjadi isu dasarnya sok sibuk dan lain sebagainya. Sama Ukraina, Rusia, Iran, Israel itu ya karena isunya makin berkembang terus-menerus. Terus fokusnya itu berubah, yang awalnya ketidaksepakatan, yang awalnya hanya saling saling tidak sepaham, yang awalnya saling ingin akhirnya jika kedua belah pihak, misalkan yang nyerang pihak satu terus, misalkan dosen terus yang marah gitu, yang ini. Tapi kalau si mahasiswa kemudian juga udah attack, nah ini eskalasi pasti naik ini. Sudah mulai mengkritik balik. Mas Indra juga sering telat, kenapa cuma saya yang dimarahi? Udah. Ya kalau dengan saya mungkin tetap tertahan ya di eskalasi yang bawah, karena saya itu punya kecenderungan untuk menahan emosi kalau kalau mendidik. Dalam proses pendidikan saya punya kecenderungan untuk Anda boleh cek ke semua kakak tingkatmu, even yang mereka skripsi ujian dengan saya nangis, pasti bukan karena saya singgung, saya caci maki, emosinya saya sakiti, enggak, tapi ya karena sesuatu yang lain. Karena saya selalu menahan diri untuk mengasih tahu, itu menahan diri. Gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Intensitas bertambah, isu berkembang, fokus sudah saling ingin menang, saling ingin menghancurkan. Gitu. Nah, penyebabnya itu bisa karena persepsi payoff atau pertukarannya itu sudah mulai mahal atau tinggi. Tadi ketika dimarahi ya didengarkan, tapi ketika disinggung karakter yang lemot, disinggung masa depan yang suram, kamu itu kalau nggak bisa disiplin masa depanmu akan suram. Udah mulai tersinggung gitu. Jadi ini sudah dipersepsikan sudah sesuatu yang menyakiti. Bisa juga karena emosi. Sesuatu yang sangat sepele, kadang bersih tegang. Misalkan tugas kelompok itu kan sebenarnya sepele kan. Kalian mengerjakan tugas bareng nanti dapat nilai sama, misalkan. Tapi kalau ketika tugas itu gagal gitu, udah mulai memarahi temennya yang tidak maksimal. Sudah mulai frustasi dengan kamu punya tim, sebagian itu hanya titip nama. Wah, itu pasti bikin frustasi dan lain sebagainya. Emosi pasti mencuat. Nah, itu juga bisa menyebabkan misperception, yaitu persepsi yang salah arti. Sama tadi berkali-kali sudah saya kasih contohnya. Ada upaya
tadi satu pihak ingin manuver, sama tadi ini bisa terjadi di bupati sama wakil bupati, atau apa, misalkan rebutan kader antara GMNI, HMI gitu misalkan, atau PMII sama HMI gitu. Misalkan dilalah ada mahasiswa yang bulet ketika diminta kaderisasi di HMI dia oke, di PMII dia juga oke. Wah ini si anak ini si anak ini yang diminta kaderisasi sebenarnya nggak ngerti mengokekan dua pihak itu boleh apa enggak, apa secara etik benar atau enggak, dia sebenarnya nggak mudeng, nggak tahu namanya juga maba misalkan. Nah, cuma ini bisa menciptakan mispersepsi dari HMI sama PMII misalkan, dan lain sebagainya. Histori konflik juga sama, tadi sudah sempat disinggung. Jadi eskalasi itu punya kemungkinan faktor semakin terjadi eskalasi dari banyak aspek. Nah, pola eskalasi, ini ada 3 yang dijelaskan oleh Will and Callister. Pertama, pola spiral model. Pola spiral model. Ya, aksi, reaksi, overreaction, escalation. Ini tadi sudah aku kasih contoh ya, waktu tadi loh, chat-chatan di grup kelompok yang awalnya cuma perkara deadline. Nah, ini contoh spiral model ini. Awalnya ya cuma mengingatkan, kita deadline-nya tanggal 8 ya, tapi ternyata ada teman yang merasa ini nggak mungkin. Akhirnya dia bereaksi, minta deadline-nya, bentar, pilek, diundur. Nah, permintaan deadline diundur menciptakan overreaction bagi teman yang serius banget kerjanya. Akhirnya terjadi proses eskalasi. Si A dan si B yang tidak bersepakat soal pengunduran itu, akhirnya malah menciptakan kubu, menciptakan macam-macam, dan akhirnya ya jadi situasi yang rumit. Dan biasanya si A dan si B itu malas itu untuk satu kelompok lagi bersama, kira-kira begitu. Wah, ada yang ketawa ini kayaknya pernah terjadi begitu ya? Gitu. Terus pola yang kedua, agresor dan defender. Yang tadi, contoh dosen dan mahasiswa tadi. Atau ini, misalkan, tak ganti ya, atasan sama bawahan. Atasan itu punya kecenderungan untuk menegur bawahan yang kerjanya lambat. Jadi hati-hati, kalau kamu jadi atasan atau kamu jadi bawahan, ini bisa memicu konflik. Bawahan itu biasanya diomeli, dimarahi lah, ditegur dulu. Bro, besok-besok lagi kalau kerja lebih cak-cek ya. Kalau dikasih pekerjaan langsung dieksekusi, jangan ditunda. Nah, awalnya relasinya itu ya yang satu menegur, yang satu ya mendengarkan lah, menaati. Tapi makin lama, ketika proses teguran itu makin keras, makin makin intens, makin tadi misalkan menegur bawahan di depan publik. Nah, ini tips ya buat teman-teman, tips saja. Kalau Anda jadi pemimpin, jangan pernah mempermalukan bawahan atau mempermalukan teman di depan publik. Itu tolol itu. Cara yang tolol. Kemarin saya mengingatkan, tidak semua atasan, tidak semua negara kuat itu bisa mengalahkan negara yang kecil, atau tidak semua bawahan itu pasti kalah. Makanya sebagai atasan, sebagai pemimpin, jangan pernah mempermalukan bawahan di depan publik. Kalau Anda benar-benar udah di fase yang marah, panggil, ajak ngomong di ruang tertutup, tegur di sana.
tindakan menegur bawahan ke bawah di depan publik itu bisa memicu defender itu berubah menjadi agresor. Karena bawahan itu akhirnya kalau nggak betah, nggak kuat, dia akan menjadi agresor. Misalkan tadi ya, ditegur terus-menerus, kerjamu lambat. Itu kalau kamu sudah sering mempermalukan dia, menegur dia, memarahi dia, bawahan itu bisa protes. Pak, sebenarnya bukan saya yang lambat, tapi instruksi Bapak yang berubah-ubah, nggak konsisten. Nah, ketika bawahan sudah agresi, begitu, hati-hati. Kalau memang bawahan yang lain merasa begitu, memang kamu kalau ngasih instruksi itu berubah-ubah, nggak konsisten, berubah-ubah sesuka hatinya, dan itu dirasakan oleh bawahan yang lain, itu ada perasaan senasib sepenanggungan, kamu akan jadi musuh bersama. Nah, di titik itu kadang kamu tidak selalu menang. Makanya hati-hati. Saya sering menyaksikan pembimbing skripsi itu ada beberapa dosen yang kena sanksi ya, ditegur dalam proses bimbingan skripsi. Karena mahasiswa bimbingannya itu melakukan aksi protes berjamaah, mengadu ke kaprodi karena proses bimbingannya tidak dibimbing. Karena proses bimbingannya macam-macam lah, pokoknya tidak ideal, akhirnya protes. Atau ada dosen yang kena teguran, bahkan teguran tertulis, karena nggak ngajar secara konsisten. Nah, hati-hati, itu kamu nggak bisa mentang-mentang kamu dosennya marah ke mahasiswa gitu, kalau ternyata yang posisimu yang keliru. Nah, makanya hati-hati dengan pola aggressor defender. Structural escalation. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Sistem semi presidensial itu punya kecenderungan untuk structural escalation, atau struktur atau sistem yang ada itu punya kecenderungan untuk memaksa konflik meruncing. Indonesia kan juga pernah semi presidensial. Era Soekarno jadi presiden, perdana menterinya gonta-ganti. Dalam waktu 1 dekade kita pernah punya perdana menteri 7 kali, 7 apa 8 kali gitu, saya lupa. Nah, itu ya itu, gara-gara memang secara sistem hubungan konfliktualnya memang diperuncing. Terakhir deeskalasi. Deeskalasi itu ada beberapa ragam faktor ya. Tapi konsepsi yang dia tekankan oleh ini adalah deeskalasi itu tidak otomatis lahir, tapi melalui proses yang aktif. Oke, macam ragamnya. Kelelahan konflik, fatigue. Ketika biaya konflik, energi macam-macam lah, reputasi, emosi, itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ya akhirnya karena sudah capek, lelah gitu, kayaknya dua belah pihak sama-sama rugi, ya udah, mereka akhirnya declining. Nah, resolusi di sini biasanya temporer, pragmatis, tidak ideal. Kalau deskalasi itu disebabkan oleh kelelahan, ya biasanya resolusinya itu tidak prinsipal, tidak ya yang sekedar ya udahlah biar intensitasnya nggak tinggi aja. Nah, biasanya resolusinya dihasilkan itu nggak terlalu kuat. Terus yang kedua, kebuntuan. Ketika terjadi deadlock, karena sama-sama kuat, nah kalau kebuntuan ini, biasanya ini lebih berpeluang untuk melakukan negosiasi. Nah, kalau fatigue ini kayak ini loh, GAM dengan pemerintah Indonesia, itu kan berkonflik lama itu, nggak selesai-selesai. Pemerintah Indonesia dengan OPM, sampai sekarang kan belum selesai. Ya karena ini fatigue aja. Kalau diteruskan juga sama-sama rugi. Akhirnya ya up and down, resolusinya temporer. Tetapi dalam kasus di Aceh, ketika terjadi tsunami, lalu GAM itu akhirnya meminta negosiasi. Karena benar-benar kacau. Pemerintah dan GAM berseteru, tapi rakyat Aceh yang hancur. Makanya kemudian mereka bernegosiasi supaya
kehancuran itu tidak besar. Nah, maka kemudian terjadi apa? Helsinki memorandum Helsinki, kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Nah, kondisi kebuntuan itu bisa memicu deseskalasi karena menyeret pihak bernegosiasi. Nah, bisa saja Iran Israel itu besok berakhir dalam negosiasi damai yang ya pasti kalau itu terjadi, kalau sama-sama kuat lah ya, Amerika ternyata nggak bisa mengalahkan Iran, Iran terus-menerus bisa bertahan, ya mungkin bisa terjadi. Atau muncul musuh bersama. Nah, ini juga bagus ini. Ini deeskalasi yang bagus. Ketika konflik dua pihak, terus ternyata ada pihak ketiga yang jauh lebih, yang bisa menghubungkan permusuhan bersama antara si A dan si B yang sedang berkonflik. Antara si A dan si B yang sedang berkonflik. Nah, ini bisa terjadi ini. Misalkan ya, kalau di kalangan kalian itu, HMI sama GMNI itu relatif berkonflik dalam rebutan kaderisasi. Tapi karena pemilihan BEM lawannya dari kami, dan mereka sama-sama, wah cocok nih, sama-sama ketemu musuh bersama, ya itu bisa berkoalisi. Karena prioritasnya jadi berubah. Nah, misalkan kayak gitu. Atau dalam konteks negara juga bisa sama. Perubahan reposisi posisi itu bisa sama. Misalkan Amerika itu lagi nyerang Iran hari ini, tapi Inggris, Prancis itu nggak ikut. Padahal Inggris, Prancis itu ketika nyerang Afghanistan, nyerang Libya, nyerang Irak, itu ikut terus. Nah, karena dia merasa, wah kayaknya situasinya ini, malah kemarin baru saja Perdana Menteri Prancis ketemu sama Xi Jinping, malah nyari solusinya ke Cina gitu. Nah, ini bisa jadi ini Amerika bakal jadi common enemy. Karena ini beruntun kan, Amerika habis ngeluarin tarif, perang tarif, habis itu ngancam Greenland, bisa ditinggal, bisa jadi common enemy dia, misalkan. Nah, cuma kondisi yang oke adalah apologi. Kedua belah pihak mengakui kesalahannya. Maka sinyal damai kemudian muncul. Nah, sama misalkan konflik dosen dan mahasiswa. Misalkan tadi dosen itu marah, tapi kemudian dosen mengatakan, mengakui lah ya, sorry kalimatku kasar karena tadi kebawa emosi. Nah, itu juga bisa deeskalasi itu di mata mahasiswa. Kalau ada pengakuan bagi dosen, kalau tadi itu marah sesaat, terpancing emosinya, dan minta maaf, nah, dia nanti itu bisa menurunkan juga, mendeeskalasi emosinya si mahasiswa yang habis dimarahi. Nah, cara-cara ini itu cara-cara yang kemungkinan menjadi pintu masuk bagi deeskalasi di dalam konflik. Nah, kamu kalau kalau jadi pemimpin ketika ada konflik yang meruncing, ya fokuskan ke deeskalasi. Nah, deeskalasi itu dicari kemungkinan-kemungkinannya. Kira-kira gitu. Untuk mengakhiri kuliah kita, saya harap minimal ada satu pertanyaan. Boleh lebih dari satu. Silakan. Baru kita akhiri. Harus ada, kalau nggak ada, nggak tak akhiri saya. Masa sebanyak ini nggak ada satupun yang kalian memicu hasrat intelektual kalian untuk bertanya? Satu doang? Yoga Hadi doang? Ada yang lain? Oke, silakan Yoga. Oke Mas, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait kelas kita pada siang hari ini. Tadi di layar monitor tertera pada pemahaman baru mengenai definisi apa itu konflik. Di situ tertera jika konflik itu bersifat negatif seperti itu Mas, tergantung bagaimana pandangan seseorang. Akan tetapi pada pertemuan dari Mas Hendra sebelumnya atau pada pembelajaran dari dosen sebelumnya
mendefinisikan jika teori dari konflik itu kondisional. Nah, ini kan setidaknya mengacu mungkin dari pemahaman saya pribadi atau mungkin kita untuk nantinya menjawab tugas-tugas ataupun menjawab soal-soal UTS nanti sehingga dapat mendefinisikan secara konflik itu sebagaimana gitu, Mas. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Satu lagi kalau ada? Nggak ada. Kamu nggak tahu mahasiswa aku sih? Oke, saya jawab ya. Jadi, eh, penjelasan saya ini merujuk ke dalam artikelnya si Callister ya. Dan memang betul, Callister itu memandang konflik itu dipengaruhi secara negatif. Dia tetap bersepakat bahwa dampak konflik itu bisa positif, bisa negatif. Dampak konflik ya. Dampak konflik itu bisa positif, bisa negatif. Tapi proses konflik itu pasti negatif. Nah, dia agak beda dengan penulis lain. Kenapa? Callister itu tidak setuju organisasi itu. Jadi gini, ada penulis lain yang mengatakan konflik itu boleh diciptakan supaya kalau nggak ada konflik juga nanti nggak ada kreativitas, nggak ada dimensi fungsional itu loh. Nah, ada beberapa penulis lain, peneliti lain yang membolehkan itu. Tapi Callister, kalau kamu baca sendiri artikelnya, dia tegas, jangan menciptakan konflik di dalam organisasi. Karena sama dengan cari perkara. Kata dia, memang dampak konflik itu bisa fungsional, bisa detrimental, tetapi proses konflik pasti melibatkan sesuatu yang negatif, yakni saling menghadap-hadapkan. Nggak mungkin saling menghadap-hadapkan itu bisa secara positif. Makanya dia termasuk penulis atau peneliti yang tidak sepakat organisasi itu nggak apa-apa diciptakan konflik. Kata dia nggak usah. Organisasi itu tidak perlu, seorang pemimpin tidak perlu menciptakan konflik. Karena konflik itu niscaya. Artinya niscaya itu ya pasti hadir. Nah, seorang pemimpin, manajer konflik atau seorang pemimpin itu tidak harus menciptakan konflik. Dia cukup memastikan agar hilir dari konflik ini fungsional. Dia harus memastikan bahwa konflik itu punya efek positif. Tapi dia jangan menciptakan. Kalau dia menciptakan, sama dengan dia mencari perkara kemungkinan-kemungkinan yang dia tidak bisa mitigasi. Nah, jadi definisi ini kepentingan dihalangi dipengaruhi secara negatif itu memang di-statekan ke dia di bab, kamu baca 3 atau 4 halaman pertama. Nah, itu memang dia memposisikan secara berbeda dengan penulis lain. Nah, di awal-awal di situ dia sudah tegaskan. Kira-kira begitu. Tadi ada yang angkat, silakan kalau mau direspon, atau tadi ada yang angkat tangan? Siapa tadi? Saya Mas izin bertanya sih Mas, tapi pertanyaannya beda dengan yoga gitu Mas. Nggak apa-apa. Asal nggak tanya selesainya kapan. Habis ini selesai. Iya. Mau tanya satu hal sih Mas tadi terkait deeskalasi. Kalau misal saya tangkap dari bahasa saya ya Mas, itu deeskalasi kan berarti bisa diartikan dari faktor-faktornya itu mengarah ke penyelesaian sebuah konflik gitu kan Mas. Nah, tapi bisa nggak sih Mas kalau misalnya dari deeskalasi itu malah jadinya memperpanjang lagi konflik gitu loh, karena kalau tadi di awal kan ada proses loop juga gitu kan Mas. Nah, apakah bisa deeskalasi itu nantinya bukan malah berujung ke penyelesaian sebuah konflik, tapi jadinya konflik itu tambah panjang lagi gitu Mas? Oke, saya jawab ya. Jadi ini deeskalasi itu bukan resolusi ya, bukan resolusi. Jadi deeskalasi itu bukan resolusi. Deeskalasi itu cuma intensitasnya menurun. Nah, nanti di pertemuan belakang nanti, saya ambil artikel yang spesifik resolusi. Nah, deeskalasi itu artinya intensitasnya menurun. Artinya, konflik memang bisa menjadi lebih panjang, tapi tidak eskalatif gitu loh. Tidak eskalatif. Jadi, misalkan nih, kamu gara-gara kerja kelompok dengan timmu tadi, itu bisa bersitegang dengan temanmu. Dan itu bisa sampai lulus. Tapi kamu nggak pernah tuh seteru caci maki di depan publik, nggak pernah berkelahi tonjok-tonjokan, nggak pernah. Artinya
itu deeskalasi. Jadi nggak pernah intensitasnya sampai parah, tapi memang deeskalasi walaupun nggak. Jadi deeskalasi itu tidak mesti selesai, tapi tidak intensitas tinggi. Karena kan ini intensitasnya tinggi itu kan ini kan, ya apa? Intensitas tinggi itu artinya ketika satu pihak ingin memenangkan atau ingin mengalahkan, ingin menghancurkan pihak yang lain. Nah, itu eskalatif banget itu. Jadi memang deeskalasi itu bukan penyelesaian ya, bukan penyelesaian masalah, bukan penyelesaian konflik. Problem solving bukan deeskalasi. Jadi bukan resolusi konflik tidak sama dengan deeskalasi. Deeskalasi itu yang penting ekspresi konfliknya itu tidak meruncing. Ya, memang begitu konsepnya. Bisa jadi konfliknya menjadi makin lama, makin nggak selesai-selesai, ya bisa jadi. Tapi setidaknya tidak ekskalatif. Itu sih poinnya. Cukup? Lebih 15 menit. Mas, makasih Mas. Oke. Doa ada lagi. Dikasih apa enggak ini? Oke lah, nggak apa-apa. Kok tiba-tiba semangat di akhir? Oke, silakan. Harusnya itu memang Baik, diskusinya yang banyak. Baik, Mas Hendra, Silakan. apakah terdengar sebelumnya, Mas Sudah. Hendra? Oke, Ya, terdengar. pertanyaan saya sebenarnya sedikit merujuk juga kepada pertanyaan Dita juga, karena hal ini juga banyak terjadi di dalam suatu organisasi seperti itu, ataupun dalam kehidupan sosial kita lah ya. Misalkan saya beranggapan ada pihak satu yang ingin deeskalasi, dan ada pihak satunya lagi yang memang ingin mengekskalasikan isu tersebut, entah itu dia ingin berantem ataupun bertengkar lah. Nah, pertanyaannya lebih tepatnya begini sih Mas, karena kan kita lebih ke bagaimana cara kita untuk memanajemen konflik ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pendekatan yang memang baik ataupun tepat lah ya, manajemen konflik seperti apa ketika memang salah satu pihak ini ada yang memang tidak kooperatif dan yang satu itu cenderung proaktif gitu terhadap menangani suatu masalah. Nah terus apakah memang dalam kondisi seperti ini tuh apa ya, lebih efektif itu konflik dihadapi secara langsung atau memang justru harus dihindari begitu aja gitu? Itu bagaimana ya Mas ya? Langkah yang tepat perlu kita ambil gitu. Itu sih. Oke. Jawabannya begini. Ini jawaban yang cepat ya. Ini karena waktu sudah habis. Artikel ini tidak secara spesifik bisa menjawab itu. Karena fokusnya masih ke dalam anatomi konflik. Memahami konflik anatominya seperti apa. Paling pas adalah nanti saya pilih artikel yang fokus ke resolusi. Nah, dari materi itu kamu akan terpuaskan di mana kalau ada kondisi A yang sangat proaktif, yang kondisi B proaktif ekskalasi, yang si B proaktif deeskalasi. Ini gimana ini ketemunya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, paling cocok adalah membaca itu dengan artikel yang pas. Nah, nanti di pertemuan terakhir. Yang kedua, jawaban saya adalah semuanya punya kecenderungan bergantung dengan konteks. Jadi tidak bisa dilepaskan di dalam konteks. Toolkit teoritis itu hanya membantu untuk mendekati konteks secara akurat. Nah, maka cara memahaminya, misalkan nih, tadi ya, ini misalkan ya, satunya sangat eskalatif, satunya deseskalatif. Proses resolusinya itu pasti nggak ketemu tuh kalau dilakukan oleh A dan dilakukan oleh B. Makanya di dalam teori resolusi, di dalam konsep-konsep teori resolusi konflik itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang bisa menengahi dua pihak, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Nah, ada beberapa pola nanti. Ada pihak ketiga, ada manajer konflik, macam-macam. Kalau kalian dengar, Pak Prabowo itu kan pernah ingin mendamaikan Israel dan Iran. Yang itu diketawain oleh semua pihak. Nah, karena memang secara konsep, ketika dua belah pihak itu sudah saling nggak nyambung, harus ada pihak ketiga, penengah. Nah, makanya Pak Prabowo itu mau menjadi penengah, dan itu diketawain. Tapi bisa juga dalam kasus di Aceh. Dalam kasus di Aceh, GAM dan pemerintah Indonesia, yang menengahi itu pemerintah Indonesia, yakni Yusuf Kala. Jadi pihak GAM diwakili oleh Hasan Tiro, sama Yusuf Kala
mewakili pemerintah Indonesia. Ketemu, A dan B ketemu. Nah, ini cocok karena konteksnya sama-sama tadi fatigue. Ada tsunami yang menghancurkan Aceh, kasihan rakyat Aceh, GAM juga kasihan, pemerintah Indonesia kasihan, situasi deadlock, pemerintah Indonesia nggak bisa menumpas GAM, GAM juga hanya bikin kacau saja, maksudnya tidak bisa ini, akhirnya ya tadi negosiasi terjadi tanpa penengah. Indonesia dengan Belanda dulu ditengahi, Amerika sama Belgia. Nah, ada konteks-konteks yang berbeda. Misalkan dalam kasusnya Dika, ketua A sama ketua B bersih tegang. Nah, bisa jadi dekan yang menengahinya, bisa jadi loh ya. Atau nggak tahu siapa yang kira-kira. Kalau misalkan di organisasi HMI sama GMNI, ya mungkin seniornya HMI, seniornya GMNI. Atau apa, tergantung konteks. Nah, nanti kita akan belajar di artikel yang khusus resolusi konflik untuk memahami konteks-konteks yang kompleks itu. Sehingga proses resolusinya akan jauh lebih pas. Karena baik tadi Veronica Dita sama Dika itu pertanyaannya sebenarnya ke arah resolusi. Nah, kita nggak bahas artikel ini, nggak terlalu ngomong resolusi sebenarnya. Nanti saya pilihkan artikel yang khusus spesifik resolusi. Tapi setidaknya itu yang bisa aku gambarkan. Cukup? Saya kira pasti cukup lah ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat liburan teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini. Oh ya bentar. Oh ini 59 ya. 59, 58. Oke, tak capture. Bentar. Oke. Saya kira cukup demikian. Terima kasih kehadirannya. Selamat liburan, selamat berbahagia. Mohon maaf lahir dan batin sekaligus pada teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Mas.